Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Ade Fadilah, NIM 1262072120057 dari kelas MPI 3A. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UAS Manajemen Peserta Didik. Untuk jawaban soal yang pertama yaitu adalah pengertian manajemen peserta didik, yang dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Tujuan dari manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik, kegiatan yang menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah, dan lebih lanjut proses pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Adapun juga ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu adalah analisis kebutuhan peserta didik, adalah melakukan penetapan peserta didik yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan atau sekolah. Kedua, yaitu adalah rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian menentukan dan menarik peminat yang nantinya akan menjadi peserta didik. Ketiga, seleksi. Peserta adalah pendidik yang akan kegiatannya memilih calon peserta didik. Dan yang keempat yaitu adalah orientasi, yaitu adalah kegiatan penerimaan peserta didik dengan mengenalkan situasi dan kondisi sekolah. Yang kelima yaitu adalah penempatan peserta didik atau pembagian kelas yang telah diterima pada sebuah sekolah. Yang keenam yaitu adalah pembinaan dan pengembangan peserta didik yang akan mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar. Yang ketujuh yaitu adalah pencatatan dan pelaporan yang dilakukan agar pihak lembaga dapat memberikan bimbingan yang optimal pada peserta didik. Dan yang kedelapan yaitu adalah kelulusan dan alumni, yaitu adalah pernyataan dari lembaga sekolah tentang selesainya program pendidikan yang diikuti oleh peserta didik. Dan yang kesembilan yaitu adalah layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik seperti layanan bimbingan dan konseling, perpustakaan, kantin, kesehatan, dan transportasi sekolah. Dan pentingnya mata kuliah manajemen peserta didik di jurusan MPI adalah untuk mengetahui peserta didiknya sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dan untuk jawaban nomor 2 yaitu adalah menurut pandangan saya, suatu kegiatan dengan perencanaan, pengolahan, pelayanan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengaturan semua sumber daya potensial seperti personal, material, dan lainnya sebagainya. Fungsinya untuk mencapai tujuan akhir dari suatu organisasi secara efektif dan efisien, mungkin merupakan pengertian dari kata manajemen. Adapun prinsip-prinsip manajemen peserta didik yaitu sesuatu yang harus dipedomani dalam melaksanakan proses belajar mengajar di suatu lembaga pendidikan. Dan untuk menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu adalah menurut pandangan saya, perencanaan terhadap peserta didik menyangkut perencanaan penerimaan peserta didik baru, kelulusan, jumlah putus sekolah, dan kepindahan. Mengenai perencanaan peserta didik berhubungan dengan kegiatan penerimaan dan proses pencatatan atau dokumentasi data pribadi peserta didik. Selanjutnya yaitu adalah jawaban nomor 4. Menurut pandangan saya, pertama terkait penerimaan peserta didik sistem promosi itu kurang efektif karena penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi, mereka yang mendaftarkan sebagai calon peserta didik di suatu sekolah diterima semua begitu saja karena belum tahu bagaimana karakter serta kemampuan peserta didik. Yang kedua yaitu adalah sistem seleksi. Itu sudah efektif dalam penerimaan peserta didik di lembaga pendidikan, merupakan upaya dalam mencari dan mendapatkan peserta didik yang dianggap layak untuk mengikuti proses pembelajaran dan telah melewati berbagai macam proses tes atau ujian di lembaga pendidikan tersebut. Namun, masih ada saja pihak yang salah menggunakan dengan membuka jasa joki, yaitu adalah mengerjakan ujian atas nama peserta didik agar lolos ujian. Dan yang ketiga yaitu adalah sistem zonasi, adalah seleksi penerimaan siswa didik atau peserta didik baru secara lebih transparan dan adil, ditetapkan sesuai tempat tinggal,
Dampaknya akan terjadi heterogen atau beragam, terjadinya perkumpulan siswa yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, ada pula yang rendah. Berikutnya itu adalah jawaban untuk nomor 5. Efektivitas berdasarkan kemampuan. Yang pertama, kemampuan siswa dalam setiap pelajaran tidak sama. Bisa saja siswa yang kuat di bahasa ternyata lemah di matematika. Yang kedua, pengelompokan kemampuan siswa dapat berubah sewaktu-waktu dan ubah untuk setiap mata pelajaran. Bahkan untuk suatu konsep tertentu akan mudah bagi seorang guru apabila siswa yang memiliki kemampuan yang sama berada duduk di meja yang sama. Yang ketiga, guru dapat memotivasi dan menjelaskan materi pada saat yang bersamaan. Guru dapat berkeliling untuk melihat sejauh mana perkembangan kemampuan setiap siswa. Yang selanjutnya, efektivitas berdasarkan kegiatan. Yang pertama, pada proses belajar dengan jenis belajar, pengelompokannya berdasarkan kebutuhan saja. Yang kedua, pada saat pengelompokan bisa saja berubah-ubah, kapan saja, dan anggota kelompok bisa tidak sama di mana tujuan akhirnya adalah ke pekerjaan yang ditugaskan. Tugas kelompok akan sangat baik bagi siswa karena akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter. Yang ketiga, dalam tugas kelompok, siswa akan belajar menjadi seorang pemimpin, anggota kelompok yang baik, bagaimana harus mendengarkan pendapat temannya yang memberikan usulan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu adalah efektivitas berdasarkan sosial emosional. Yang pertama, tidak semua siswa memiliki kematangan emosi yang sama. Sifatnya pun berbeda pula. Untuk membantu sosial emosional siswa, guru dapat mengelompokkan mereka dengan melihat karakter yang ada. Misalnya, untuk siswa yang pemalu dapat dikelompokkan dengan siswa yang agak berani, agar termotivasi dalam mengekspresikan diri. Yang kedua, yaitu adalah kegiatan yang diberikan dapat berupa kegiatan apa saja. Pengelompokan ini harus direncanakan pula dalam penulisan lesson plan dan akan sangat bermanfaat pada saat memberikan laporan kepada orang tua murid. Dan yang ketiga yaitu banyak orang melupakan perkembangan sosial emosional siswa, padahal hal ini akan sangat berpengaruh terhadap learning style siswa bersangkutan. Selanjutnya itu adalah jawaban untuk nomor 6. Pendekatan peningkatan kehadiran peserta didik adalah usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kehadiran peserta didik di sekolah adalah dengan melihat kasus per kasus. Sebab antara peserta didik satu dengan yang lain itu mempunyai masalah-masalah yang berbeda. Berikut upaya secara misalkan untuk meningkatkan peserta didik di sekolah seperti perbaikan lingkungan rumah, perbaikan lingkungan sekolah, perbaikan diri peserta didik sendiri, dan perbaikan lingkungan masyarakat. Selanjutnya, catatan kehadiran peserta didik yang hadir di sekolah hendaknya dicatat oleh guru dalam buku presensi, sementara peserta didik yang tidak hadir di sekolah dicatat dalam buku absensi. Dengan perkataan lain, presensi adalah daftar kehadiran peserta didik yang sementara absensi adalah buku daftar ketidakhadiran peserta didik. Selanjutnya itu adalah faktor kehadiran yang sangat mempengaruhi prestasi belajar peserta didik, karena kehadiran di sekolah itu bukan hanya berarti peserta didik secara fisik ada di sekolah, melainkan ialah keterlibatan siswa dalam kegiatan-kegiatan sekolah, seperti yang disebutkan dalam Dictionary of Education. Good character, attendance at school, not merely being bodily presence, but including actual participation in the work and activity of the school. Dan selanjutnya yaitu adalah jenis ketidakhadiran. Yang pertama, ketidakhadiran tanpa memberi izin atau dikenal dengan membolos atau truancy. Kedua, kehadiran beberapa jam pelajaran karena terlambat, yaitu tardiness. Yang ketiga yaitu adalah ketidakhadiran dengan izin, yaitu adalah permission. Jenis ketidakhadiran yang ketiga ini bisa karena sakit yang memungkinkan untuk hadir dan bisa juga karena ada kepentingan keluarga.
Di samping itu ada peserta didik yang hadir di sekolah. Tetapi begitu jam-jam sekolah, pelajaran sekolah masih belum selesai, mereka sudah pulang meninggalkan sekolah. Selanjutnya itu adalah jawaban nomor 7. Disiplin kelas adalah keadaan tertib dalam suatu kelas yang di dalamnya tergabung guru dan siswa taat kepada tata tertib yang telah ditetapkan. Kelas adalah suasana tertib dan teratur, akan tetapi penuh dengan dinamika dalam melaksanakan program belajar. Sedangkan teknik pembinaan disiplin siswa adalah upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk membentuk perilaku siswa sesuai dengan norma-norma yang berlaku agar terlaksananya proses pendidikan yang efektif. Selanjutnya itu adalah jawaban untuk nomor 8. Manajemen pengelompokan peserta didik ini biasanya ditetapkan berdasarkan atas minat dan bakat peserta didik. Pengelompokan yang didasarkan atas latar belakang, kemampuan, dan pengelompokan yang didasarkan atas perpaduan dari keduanya. Namun, salah satu bentuk pengelompokan yang sering dilakukan yaitu adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuan akademis atau prestasi yang diperoleh. Dari semua pengelompokan tersebut akan meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya itu adalah jawaban nomor 9. Menurut pendapat saya, masalah manajemen peserta didik dari sistem zonasi adalah terabaikannya orang-orang pintar yang memiliki jarak tempuh lebih jauh dari sekolah yang diinginkannya. Masalah dalam pengelompokan peserta didik yang pertama, guru harus membuat persiapan yang berbeda-beda. Ada rancangan pembelajaran yang dikhususkan untuk peserta didik berkemampuan rendah dan ada yang dikhususkan untuk peserta didik yang berkemampuan tinggi. Yang kedua, peserta didik merasa terganggu privasinya jika dimasukkan ke dalam kelompok inferior. Selanjutnya, yang ketiga, peserta didik yang masuk ke dalam kelompok superior itu merasa dirinya lebih sombong, lebih dari teman-temannya, serta membanggakan dirinya. Dan masalah yang terkait dari macam-macam kenaikan kelas, dari naik kelas bersyarat, dan tidak naik kelas, itu masih terjadi. Masalah dari orang tua kita yang harus menyadari bahwa anak-anak sekolah yang tidak naik kelas itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama diantaranya yaitu adalah standar sekolah yang terlalu tinggi, penerapan cara belajar yang kurang tepat, dan juga anak tidak fokus belajar karena permasalahan keluarga. Dan dari pertanyaan yang terakhir, yaitu nomor 10, untuk jawaban skripsi yang pertama dengan judul Manajemen Peserta Didik dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Serengat, yang ditulis oleh Ahmad Khalil dengan NIM 172 071 63019. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Tulungagung. Yang pertama, fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yang pertama bagaimana proses penerimaan peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Serengat. 2. Bagaimana pengelolaan peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Serengat. Yang ketiga, bagaimana pembinaan peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Serengat. Yang keempat, bagaimana evaluasi manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Serengat. Dan kemudian hasil penelitian didapatkan adalah yang pertama, proses pelaksanaan PPDB dalam implementasi kebijakan sistem zonasi yang dilaksanakan secara sistemik dan informatif. Proses PPDB yang sistemik ini adalah proses yang mengacu pada prosedur dan sistem yang ditetapkan. Sedangkan PPDB yang informatif adalah penyelenggaraan layanan informasi PPDB yang prima secara offline maupun online. Yang kedua, pengelolaan peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Serengat dilaksanakan dengan berbasis pada Equality and Interest Talent-Based Student Management. Pengelolaan peserta didik baru berbasis equality adalah pengelolaan peserta didik melalui grouping secara heterogen. Sedangkan pengelolaan berbasis interest talent
adalah penjurusan peserta didik baru yang berorientasi kepada bakat dan minat melalui penjajakan minat, tes IQ, dan tes kemampuan. Yang ketiga, pembinaan peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Serengat yang dilaksanakan secara komprehensif dan transformatif. Pembinaan peserta didik yang komprehensif adalah pembinaan yang meliputi keseluruhan kompetensi peserta didik, meliputi akademik, non-akademik, kedisiplinan, dan spiritual. Sedangkan pembinaan yang transformatif adalah perubahan dalam model penelitian dalam pembinaan yang bertujuan untuk perbaikan pembinaan peserta didik. Dan yang keempat terakhir yaitu adalah evaluasi manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Serengat berbasis pada input, proses, dan respon masyarakat. Evaluasi input PPDB sistem zonasi adalah acak, tidak terprediksi, dan tidak memenuhi ekspektasi sekolah. Adapun evaluasi proses pembinaan peserta didik yang membutuhkan usaha yang lebih keras dan komprehensif. Sedangkan respon masyarakat terhadap PPDB sistem zonasi ini beragam. PPDB zonasi ini dianggap positif bagi masyarakat di dalam zona sekolah yang diminati, namun dianggap negatif bagi masyarakat yang berada di luar zona sekolah yang diminati. Dan untuk skripsi yang kedua yaitu adalah dengan judul Manajemen Peserta Didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Blitar yang ditulis oleh Febri Nurkamafiah NIM 122071173 jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Tulungagung. Dalam hal ini penulis itu mengambil penelitian yang terfokus yang pertama pada bagaimana perencanaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS Negeri 1 Blitar. Yang kedua, bagaimana pembinaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS 1 Blitar. Yang ketiga, bagaimana evaluasi peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di MTS Negeri 1 Blitar. Dan hasil yang dapat diungkapkan dari penelitian ini adalah yang pertama, perencanaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa adalah dengan musyawarah seluruh anggota sekolah dalam membuat tata tertib dan peraturan peserta didik yang wajib dipatuhi. Yang paling berwenang terhadap peserta didik adalah kesiswaan dan bimbingan konseling dalam mencapai peserta didik yang disiplin. Kedua, pembinaan peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa adalah dengan pembinaan yang diberikan, yaitu pembinaan ekstrakurikuler dan pembinaan kurikuler atau arahan. Yang ketiga, evaluasi peserta didik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa adalah dengan melihat perkembangan peserta didik dan hasil rekapitulasi data-data dari setiap peserta didik, yang mana akan menghasilkan data yang valid dari setiap peserta didik yang mengalami kendala dalam mencapai siswa atau siswi yang bersikap disiplin. Baik, itulah jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada salah penyampaian ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.